Ya. Kalau dia sudah naik, udah semua udah naik. Ya kan, Pertamax sudah, kemudian yang di atasnya juga sudah, tinggal Pertalite, solar juga bisa jadi solar juga naik, solar juga langka. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak ingin membahas tentang kenaikan harga. Yang ingin saya sampaikan, kadang-kadang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Contoh tadi yang saya sampaikan minyak goreng. Pada saat kemarin minyak goreng lagi sulit-sulitnya, Pak, kita nyari sampai kita ngantri di supermarket, nggak dapat. Tiba-tiba ada di tetangga itu yang dia jual minyak kemasan itu dalam jumlah yang banyak. Pertanyaannya, dari mana dia dapat? Dari mana dia dapat? Ternyata selidik punya selidik. Dia dapat stok yang banyak itu karena salah satu anggota keluarganya kerja di supermarket. Ya. Boleh nggak kita beli satu-satu? Boleh. Cuman kalau dia sudah merekayasa 10 orang anggota keluarganya diberangkatkan semua, beli satu-satu, pulang lagi, nanti berangkat lagi, sudah nimbun belum? Sudah dianggap nimbun, Pak? Sudah dianggap menumpuk barang yang menyebabkan orang lain menjadi sulit. Nah, di dalam agama, di dalam kajian fikih Bapak Ibu, orang yang memborong barang di pasar dengan maksud supaya barang menjadi langka dan harga menjadi naik, itu namanya dalam istilah fikih dinamakan dengan istilah ihtikar. Dalam bahasa kita artinya menimbun barang. Itu artinya ihtikar atau menimbun. Sekarang apa yang jadi persoalan? Persoalannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menimbun barang dengan maksud menaikkan harga di pasar karena barang langka tadi menyebabkan orang lain susah. Karena menyebabkan orang lain kesusahan, maka Islam sebagai agama yang memberikan kenyamanan dan kedamaian kepada semua orang atas dasar keadilan sosial, pemerataan pembangunan, pemerataan barang dan produksi, Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan dari Ma'mar anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man ihtakara fahuwa khati'un. Barang siapa yang menimbun barang dengan maksud yang kita sebut tadi, dia berdosa. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang menimbun makan, ya kan, man ihtakara ta'ama arba'ina lailatan faqad bari'a minallahi wa bari'allahu minhu. Barang siapa yang menimbun makanan selama 40 hari, maka Allah telah membebaskan diri darinya dan dia terbebas dari Allah, lepas dari Allah. Ya, luar biasa. Jadi kalau kita lihat dua hadis yang berupa ancaman ini tadi, menurut Rasulullah, para oknum-oknum yang menimbun produk-produk barang-barang yang dibutuhkan masyarakat itu kalau dari sudut pandang agama, itu sebuah tindak kriminalitas yang mestinya ditindak secara hukum. Sebab dalam fikih itu juga dianggap sebagai pelanggaran. Ya, sebagai pelanggaran. Dan itu bisa dikenakan sanksi kalau misalnya, nah di kita juga aturannya juga ada seperti itu. Nah, ini dilarang oleh agama, ya, seperti itu. Kemudian hadis yang berikutnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, al-jalibu marzuqun wal muhtakiru mal'unun. Orang yang jalib itu adalah orang yang kesana kemari mencari barang, menjual dan membeli, berusaha menjual dan membeli, berusaha dengan gigih mencari. Orang yang seperti ini, kata Rasulullah, marzuqun. Ya, marzuk itu artinya diberikan rizki oleh Allah, dipermudah rizkinya oleh Allah.
Jadi orang yang belanja secara normal, memberi barang, udah ke pasar ini nggak nemu, pindah lagi di pasar sana, baru nemu, diambil. Nah, yang model begini, yang bolak-balik mencari barang, membeli, menjual dan seterusnya, orang yang seperti ini, kata Nabi, itu dibukakan pintu rezekinya oleh Allah. Wal muhtakiru mal'unun. Sementara orang yang mengambil jalan pintas dengan cara menimbun produk, menimbun barang agar orang lain kesusahan, harga menjadi naik, orang yang seperti itu mal'unun, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalaulah kita sudah paham bahwa menimbun tadi sebagai sebuah tindak kesalahan, perbuatan dosa, dilaknat, Allah berlepas diri dari dia, pertanyaannya, seperti apa menimbun yang dilarang oleh Islam? Misal ibu pergi ke Chandra misalnya, atau ke supermarket, lihat minyak lagi promo, minyak harga 13.000, di warung misalnya harganya 15, ibu beli 20 liter, barang masih banyak, kita beli 20 liter, uang ada, mumpung barang lagi murah, kita beli. Stok tapi di pasar, di supermarket masih banyak, boleh nggak Pak? Boleh Bu? Kenapa? Ya, barang masih banyak ya. Walaupun ibu beli dalam jumlah yang banyak, orang lain masih kebagian. Harga juga nggak berubah. Ya, jadi Bapak Ibu, yang dikatakan menimbun itu harus terpenuhi syarat-syarat tertentu. Apa syaratnya? Yang pertama kata para ulama, an yakuna syai'ul muhtakaru fadilan an hajatihi wa hajati man ya'uluhum sanatan kamilah. Yang pertama, yang dikatakan menimbun itu apabila dia membeli barang lebih dari kebutuhan setahun, dibeli sekaligus. Misal, ya kan, sudah tahu minyak goreng langka, ya, ibu beli dalam jumlah yang sangat besar, yang setahun saja nggak mungkin habis, ya, dipakai setahun aja nggak mungkin habis. Sementara orang lain kesusahan. Nah, kata para ulama, orang yang memborong sampai lebih dari kebutuhan setahun untuk urusan pribadi dan keluarga, itu dianggap sudah menimbun. Ya, sudah menimbun. Ya, apalagi menyebabkan barang langka, harga naik. Tapi kalau misalnya bapak-bapak ini usaha, berjualan, Pak. Bapak adalah orang yang sehari-harinya mencari barang, dikumpulkan dulu. Misal pabrik gabah, begitu petani panen, kita beli semua di sawah, disimpan di pabrik. Ya, apakah gabah kering atau sudah digiling, disimpan. Petani yang lain banyak yang panen, nggak kita borong semua, nggak mungkin kita ambil semua. Intinya gudang kita penuh dengan beras. Kita belinya, ya, katakanlah harga beras atau gabah pada saat itu ketika kita beli misalnya, sekarang berapa gabah? 4.000 ya? 47 Pak Haji. Ya, misal kita beli dari petani 4,7, 4.700 per kilo. Setelah kita simpan, tiba-tiba para petani ini banyak yang tidak berhasil, sehingga harga gabah naik jadi 5,2, naik 500 perak ya per kilo.
boleh nggak dia menjual barangnya dengan harga 5,2? Dianggap menimbun nggak, Pak? Dianggap menimbun nggak? Dia beli dari para petani pada saat lagi panen, barang banyak, dia beli banyak, ditumpuk di gudang, sengaja buat stok. Ya, sebab kalau orang produksi beras itu stoknya harus ada supaya terus bisa memproduksi. Begitu dia mau jual, harga naik karena kebetulan para petani banyak yang gagal panen karena banyak masalah. Barang yang ada di pabrik yang tadi dibeli dengan harga 4.700 perak per kilogram gabah, dijualnya menjadi 5.200 per kilogram. Boleh nggak? Kenapa boleh? Kenapa, Pak? Jangan sampai salah loh, Pak. Nanti jangan sampai salah dipahami dari kajian ini, lalu bapak-bapak yang kerjanya sebagai pemborong tutup semua, Bu. Karena gara-gara Pak Ustadz bilang kalau menumpuk barang haram, dilaknat oleh Allah. Kenapa, Pak, tadi boleh? Penyusutan barang. Terus dia menumpuk barang itu mempengaruhi harga pasar nggak pada awalnya? Enggak kan, karena memang petani banyak yang panen kan. Dia sebagai pemborong, ya dibeli dengan harga standar, dibeli dengan harga standar. Setelah ditumpuk di gudang, ada penyusutan, biaya perawatan, biaya pekerja dan lain sebagainya. Tiba-tiba harga naik. Naiknya juga nggak terlalu signifikan, biasalah naik sekian ratus perak, naik 1.000 perak, biasa dalam bisnis, ya kan? Bahkan orang jual beras itu kan untungnya nggak sampai ribuan, hanya ratusan perak per kilo, begitu, Pak ya. Tapi kan kalau sudah tontonan, banyak juga duitnya. Banyak duitnya, kaya raya. Seperti itu. Nah, yang model itu Bapak Ibu, walaupun dia menumpuk banyak, dia ini memang pemborong. Dan pada saat dia membeli barang, harga di pasar juga nggak berubah. Nah, yang dilarang oleh Nabi, kalau kita misalnya semua petani beras di Lampung ini atau semua petani di Lampung ini kita borong sendirian. Misal, nggak usah dibayangin apa iya Pak Ustadz, kira-kira andaikan karena dia borong semua, kebetulan juga di luar Lampung juga panennya juga tidak berhasil karena semua diborong, orang nyari beras nggak dapat. Pabrik ini tutup, pabrik ini tutup, ini tutup, yang buka cuma satu. Ya, yang buka cuma satu. Yang menyebabkan pabrik lain tutup tadi gara-gara dia ngeborong